Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Faradina, peserta Latsar Angkatan 1, kelompok 2, Kabupaten 50 Kota. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi yang telah saya buat tentang core value berakhlak. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021, telah ditetapkan ASN Branding, yakni bangga melayani bangsa dengan nilai-nilai dasar operasional berakhlak, meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita langsung masuk ke yang akuntabel. Akuntabel maksudnya itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, juga kewajiban bertanggung jawab pada yang memberi amanat. Dalam konteks ASN, artinya adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik, menurut Matt Siliza dan Zonke 2017. Aspek-aspek akuntabilitas ini ada 5. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Nomor 5, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Maksudnya, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, yaitu ada akuntabilitas stakeholder. Maksudnya adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Kita masuk ke kompeten. Dalam konteks ASN,
Kompetensi adalah deskripsinya pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Sikap kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu ada adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sikap adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Inovasi biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Kreativitas merupakan proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Lalu, bertindak proaktif. Ciri-ciri orang yang memiliki karakter adaptif menurut Jeff Boss adalah 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 3. Memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. 6. Tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 6. Memiliki rasa ingin tahu. 7. Beradaptasi. 8. Nomor 10 itu memperhatikan sistem. Yang 11 membuka pikiran. Yang 12 memahami apa yang sedang diperjuangkan. Lalu ada harmonis. Harmonis ini maksudnya kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis adalah salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi, berawal dari suasana di tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Perilaku ASN yang menunjukkan ciri-ciri harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan adanya toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan,
untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong. Si PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Kita masuk ke kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Perilaku ASN di aspek kolaboratif ini contohnya 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu ada kolaborasi pemerintah atau collaborative governance. Menurut Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Gass A tahun 2007 menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Lalu ada WOG yaitu Wall of Governance, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Mengenal WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.